Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas hasil dari keputusan Fed terhadap suku bunga acuan dan bagaimana korelasinya terhadap market saham. Dan inilah strategi yang akan saya lakukan guys ya selama higher for longer. Saya berharap video ini bisa membantu teman-teman dan juga bermanfaat ya untuk investasinya teman-teman viewers channel Invest Saham. Oke guys, sebelum lanjut disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Oke guys, yang pertama kita akan lihat dulu ya untuk kondisi market IHSG pada hari ini pada tanggal 13 Juni 2024 tepatnya di hari Kamis. Pada hari Kamis ini ternyata IHSG merespon cukup negatif ya terhadap keputusan The Fed di mana The Fed masih menahan suku bunganya. Dan untuk di tahun 2024 ini kemungkinan The Fed hanya satu kali saja memangkas suku bunga. Jadi nanti kita akan lihat guys ya kira-kira di bulan apa nih ya The Fed akan memangkas suku bunga. Nah, jadi untuk IHSG hari ini terkoreksi 0,27%, close di 6.831. Ya guys ya, ini respon negatif dari market saham di mana The Fed juga masih berpandangan hawkish ya terhadap suku bunga acuannya. Meskipun ya kita melihat memang tingkat inflasi CPI itu sudah mulai turun. Untuk IHSG sendiri memang masih dalam tren penurunan yang cukup bearish guys ya, dimana kita pun harus melakukan strategi yang cukup bagus dan juga money management terhadap saham-saham yang kita miliki. Apalagi kalau misalkan teman-teman sedang mengalami floating loss yang cukup dalam di saham-saham yang bagus dan rutin bagi dividen, saya rasa masih sangat layak untuk di hold. Lalu ada beberapa sentimen negatif ya terhadap IHSG. Yang pertama adalah terkait Morgan Stanley. Ini adalah salah satu perusahaan finance asal Amerika Serikat yang menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight. Morgan Stanley menyampaikan ada risiko berinvestasi di kelompok investasi saham di Indonesia akibat dua hal. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, yang kedua adalah rupiah yang terus melemah terhadap mata uang acuan dolar Amerika Serikat. Di mana kita melihat guys ya memang adanya ketidakpastian jangka pendek ya terhadap arah kebijakan fiskal di Indonesia ini. Akibat dari adanya janji-janji kampanye Presiden Indonesia terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto seperti proposal untuk penyediaan makan siang dan juga susu untuk siswa. Hal ini dapat menimbulkan ya beban fiskal yang substansial dan juga kita melihat adanya pelemahan dari nilai tukar rupiah kita terhadap dolar di mana memang di XY-nya atau indeks dolarnya itu sedang menguat guys. Jadi akan sangat sulit ya untuk rupiah bisa melawan indeks dolar untuk saat ini. Dan penurunan peringkat saham Indonesia menjadi underweight ini juga ini untuk jangka pendek aja gitu guys ya. Lalu dari Kementerian Keuangan juga buka suara soal Morgan Stanley ya guys ya yang memangkas rating saham Indonesia. Kami menghargai berbagai pandangan dari lembaga keuangan global dan akan menjadikannya sebagai salah satu referensi dalam upaya kami memperkuat kebijakan ekonomi, sektor keuangan dan juga fiskal di Indonesia. Nah, jadi untuk kebijakan full call auction di IHSG juga memang sedang disoroti ya guys ya oleh banyak sekali investor, baik itu investor asing maupun investor lokal, yang mana kebijakan full call auction ini dinilai tidak sesuai ya dengan kondisi market saham di Indonesia. Jadi kemungkinan nanti akan segera direvisi kembali apakah FCA ini akan dilanjutkan atau tidak. Tapi sejauh ini memang ya FCA ini cukup tepat sasaran gitu guys ya, saham-saham yang pergerakannya tidak sesuai itu memang seharusnya bisa dikatakan ya sebagai saham anomali. Oke guys, yang pertama kita akan lihat dulu untuk dolar indeks ya, atau di XY-nya memang kemarin ya sempat turun ya guys ya, sempat melemah untuk dolar indeksnya, tapi itu tidak menunjukkan bahwa rupiah juga ikut menguat gitu guys. Jadi untuk dolar indeks ini sebenarnya lebih berkorelasi terhadap market kripto ya, dimana kemarin kripto itu sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi meskipun per hari ini cukup bergerak ini ya, bervariasi pergerakannya, ada yang naik dan juga turun, tapi kemarin rata-rata mengalami kenaikan karena indeks dolarnya mengalami pelemahan. Lalu kita akan lihat juga ya US 10 years bond yield-nya memang di 3 hari terakhir ini mengalami penurunan dan ini seharusnya berkorelasi positif terhadap IHSG. Tapi pada kenyataannya IHSG juga malah turun guys ya di saat imbal hasil bond yield dari Amerika Serikat juga mengalami penurunan seperti itu. Seharusnya ketika US 10 years bond yield-nya ini turun, IHSG bisa naik. Tapi pada kenyataannya ya tidak gitu kan ya. Jadi IHSG-nya masih terus melemah dan berada dalam fase bearish.
Selanjutnya kita akan mengupdate juga ya terkait dengan kondisi geopolitik di mana semenanjung Korea ini tengah memanas ya guys ya, dan juga kekhawatiran terkait perang juga terus meningkat di mana Korea Utara ini terus ya guys ya melakukan aksi-aksi yang bisa ya dan juga memicu peperangan terjadi ya, antara Korea Utara dan juga Korea Selatan ya guys ya. Hubungan Korea Utara dan juga Korea Selatan tengah memanas ya. Mulanya Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara, menyatakan menjelang tahun baru 2024 bahwa reunifikasi atau persatuan dengan Korea Selatan tidak akan mungkin terjadi. Kim juga mengatakan bahwa dia akan mengubah kebijakan mengenai Korea Selatan yang sekarang dianggapnya sebagai musuh. Korea Utara meluncurkan lebih dari 200 peluru artileri. Atensi dari dua negara yang pernah berperang di 1950-an itu di semenanjung Korea juga meningkat. Pihak Korea Utara melakukan serangan di dekat perbatasan maritim yang disengketakan oleh Korea Selatan. Dan kabar terbarunya juga memang pihak dari Korea Utara ini melanggar ya perjanjian dan juga perbatasan antara Korea Utara dan juga Korea Selatan. Tentu saja kita tidak berharap adanya peperangan kembali ya, tapi bagaimana ini kan pihak dari Korea Utara itu sendiri gitu guys ya yang memulai peperangan, dan Korea Utara ini posisinya cukup kuat ya, apalagi Korea Utara itu adalah sekutu dari Rusia dan juga negara-negara di Uni Emirat Arab gitu ya, seperti Turki dan lain-lain. Nah, di mana memang posisi saat ini untuk Rusia pun masih mampu bertahan ya di tengah gempuran peperangan dengan Ukraina yang di backup oleh Amerika Serikat seperti itu. Oke guys, lalu kita akan beranjak ya guys ya melihat dari korelasi adanya tensi geopolitik yang terus memanas terhadap harga-harga komoditas. Di mana ya kemarin untuk harga komoditas seperti crude oil WTI mengalami kenaikan 1,13%, per hari ini sudah mulai turun kembali ya 0,69%. Untuk crude oil WTI di level 77 US dollar per barrelnya. Lalu kita akan cek juga dari Brent oil ya, hari ini mengalami koreksi 0,12% ya guys ya ke level 82 US dollar per barrel setelah kemarin juga mengalami kenaikan 1%-an. Nah, memang untuk harga minyak mentah entah itu crude oil WTI dan juga Brent oil ya biasa memang mengalami kenaikan ketika adanya tensi dari kondisi geopolitik yang terus memanas atau adanya peperangan gitu guys ya. Lalu kita akan bahas juga ya, di sini ada komoditas di sektor nikel. Kemarin sempat menguat kembali, namun hari ini terpantau ada pelemahan 1,17% ya guys ya, dan kembali turun ke level 17.800 USD per tonnya. Sedangkan untuk harga acuan batu bara ya per hari ini ada sedikit penguatan ya 1,57%, close di 135 USD per ton. Jadi untuk harga acuan batu bara ini cukup positif dan kita melihat ada potensi untuk bisa naik kembali. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya guys ya terkait dengan keputusan tingkat suku bunga The Fed ya, dimana tadi sempat kita singgung di awal pembahasan, dimana The Fed ini masih menahan suku bunga ya dengan realisasi di level 5,5% untuk tingkat suku bunga acuan ya guys ya. Sedangkan tingkat inflasi inti ini sudah mulai turun ya guys ya, baik secara month on month ataupun year on year. Secara month on month ini turun dari 0,3% menjadi 0,2%, sedangkan tingkat inflasi inti year on year juga turun dari 3,6% menjadi 3,4%. Lebih rendah daripada perkiraan ya guys ya, di angka 3,5%-an. Sedangkan untuk tingkat inflasi bulanan ya guys ya, ini juga mulai turun, dan tingkat inflasi tahunan juga kita melihat sudah mulai menunjukkan ke arah yang lebih positif, yaitu mengalami penurunan dari yang sebelumnya di angka 3,4%, ini lebih rendah ya dibandingkan dari perkiraannya di level yang sama, mengalami penurunan tingkat inflasi tahunan di level 3,3%. Nah, penurunnya inflasi ini akan sangat berdampak ya guys ya terhadap saham-saham baik itu di Amerika Serikat ataupun di Indonesia. Tapi memang karena kebijakan suku bunganya ini masih ditahan, maka Bank Indonesia juga belum akan memangkas suku bunganya dalam waktu dekat. Bahkan ada kemungkinan Bank Indonesia malah bisa menaikkan suku bunganya. Inflasi inti Amerika Serikat turun membuka jalan untuk penurunan suku bunga. Pejabat dari The Fed ini beri sinyal hanya satu pemangkasan suku bunga ya, seperti yang tadi kita bahas ya di awal pembahasan juga, di mana The Fed ini memberi sinyal bahwa di tahun 2024 ini hanya akan satu kali saja memangkas suku bunga, sehingga pemangkasan suku bunga selanjutnya mungkin ya akan dilakukan di awal tahun 2025. Tentu saja ini menjadi waktu yang cukup panjang gitu guys ya, sehingga kita pastinya akan merasakan fase penurunan downtrend ataupun bearish di market ya sampai nanti akhir
akhir tahun. Dan bagaimana strategi yang akan saya lakukan nanti akan saya bahas guys ya setelah menyelesaikan beberapa cuplikan di sini. Jadi untuk seperti yang pernah saya bilang ya guys ya di video yang sebelumnya saya upload, di mana ya guys ya paling cepat itu di bulan Juli. Ya guys ya, kita melihat dari beberapa aset manajemen yang akan segera memangkas suku bunga. Yang kemarin sudah memangkas suku bunga di bulan Juni. Yang pertama adalah Bank of Canada ya atau BOC, dan juga ada ECB atau Bank Sentralnya Eropa, itu juga sudah memulai memangkas suku bunga 25 basis poin ya guys ya. Lalu beberapa aset manajemen juga akan memangkas suku bunga. Ini paling cepat di bulan Juli 2024 guys ya. Ada MUFG Bank sebesar 100 BPS atau 100 basis poin. Mereka akan memangkas suku bunganya di sekitar bulan Juli. Tapi yang paling banyak ya guys ya untuk proyeksi pemangkasan suku bunga adalah di bulan September, November, Desember, bahkan di tahun 2025. Jadi untuk banyak sekali aset manajemen di sini ya untuk pemangkasan suku bunganya kemungkinan ya akan dilakukan secara bertahap dari beberapa aset manajemen ataupun finance corporate gitu guys ya di Amerika Serikat sana. Untuk pemangkasan suku bunga itu dari awal Juli, Agustus, lanjut ke September, dan bahkan sampai akhir tahun hingga di awal tahun 2025 nanti. Ya kalau misal teman-teman pegang saham Big Banks berarti kan kita hold nih sampai dividen interim ya kalau BBRI, dan sampai dividen final untuk for Big Banks gitu guys. Jadi tidak ada salahnya kita menghold saham-saham Big Banks ini, sehingga ya kita sebenarnya masih dikasih kesempatan untuk beli di harga yang lebih murah seperti itu. Jadi ada proyeksi juga terkait pemangkasan suku bunga ini akan dilakukan ya 2 bulan sebelum pemilu Amerika Serikat, di mana diketahui bahwa pemilu Amerika Serikat ini akan diselenggarakan di bulan November. Berarti ya pemangkasan suku bunga yang secara masif akan dilakukan oleh banyak sekali aset manajemen dan juga government ya guys ya atau pemerintahan diproyeksikan di bulan September. Ya guys, jadi ini menjadi key point ya guys ya, dimana kita bisa memproyeksikan bahwa di bulan Juni dan Juli ya mungkin marketnya akan cukup stagnan, lalu di Agustus September ini kemungkinan akan mulai naik kembali, mengingat akan ada pemangkasan suku bunga acuan dari The Fed meskipun itu hanya 1 kali. Tapi di sini kita proyeksikan 2 bulan sebelum bulan November, yaitu tanggalnya pemilu Amerika Serikat di tahun 2024. Sehingga ya guys ya pemangkasan suku bunga ini akan menjadi dampak yang sangat positif untuk ekonomi, dan kemungkinan juga akan menjadi senjatanya Biden ya guys ya untuk menunjukkan bahwa kondisi Amerika Serikat ini bisa membaik saat dia atau beliau menjabat gitu guys ya sebagai presiden Amerika Serikat. Nah ini lawannya nanti akan Donald Trump, atau mungkin akan terjadi perubahan ya, kita akan let's see aja nanti siapa yang akan menjadi lawan dari Joe Biden. Tapi untuk saat ini memang Donald Trump yang cukup kuat ya guys ya untuk menggantikan Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat selanjutnya. Sedangkan untuk selanjutnya ketika nanti Donald Trump menjabat ya kemungkinan peperangan ini akan dihentikan ya, atau akan cukup berkurang tensinya, karena Donald Trump ini pernah menjabat sebagai presiden Amerika Serikat dan juga kebijakan beliau itu lebih ke perang dagang daripada perang militer seperti itu. Jadi fluktuasi di market kemungkinan akan cukup berimbang gitu guys ya, dan tidak akan terlalu memberatkan dari sisi inflasi ya kalau misalkan memang peperangannya itu secara tensi di tidak terlalu tinggi seperti apa yang terjadi di masa Joe Biden. Oke guys, korelasi terhadap saham Amerika Serikat ya kemarin terkait dengan suku bunga acuan yang tetap ditahan, tapi ya guys ya karena tingkat inflasinya sudah mulai turun, maka berkorelasi cukup positif untuk saham-saham sektor teknologi di Amerika Serikat seperti saham Apple, Nvidia, Microsoft, dan juga Google ya guys ya. Sedangkan untuk market saham Indonesia ya guys ya, dan ini juga sebenarnya market kemarin ya. Untuk saat ini Brent tadi kita lihat memang cukup merah ya, dan beberapa saham juga banyak yang terkoreksi, dan hari ini juga untuk saham-saham perbankan memang masih terkoreksi guys. Nah ini guys ya, untuk saham-saham perbankan Indonesia hari ini rata-rata memang masih ada koreksi yang cukup sideways sebenarnya. Pergerakan dari saham-saham Big Bank seperti BRI hari ini terkoreksi 0,92%, BCA juga terkoreksi 0,54%, Bank Mandiri juga 0,84% untuk koreksi hari ini. Sedangkan BBNI hari ini ada kenaikan 1,13%, BRIS juga naik 6%-an, BBTN naik 1,2%. Sedangkan BNGA tiap hari ini semakin turun ya guys ya, 1,19%, dan close di 1660, BTPS
juga terkoreksi 1,36%. Jadi untuk saham-saham big banks memang rata-rata ini cukup merah guys ya. Kalau misalkan kita lihat pergerakan dari saham-saham perbankan hari ini dikarenakan adanya penahanan ya dari pemangkasan suku bunga, dan memang suku bunga acuan The Fed ini masih terus ditahan, sehingga Bank Indonesia dalam waktu dekat tidak akan memangkas suku bunganya, dan hal ini akan menjadi problem yang cukup serius ya untuk saham-saham perbankan di Indonesia. Seperti itu guys ya. Nah, jadi gimana nih kalau misalkan kondisinya seperti ini ya, untuk higher for longer-nya memang The Fed juga cukup hawkish ya, dan belum ada tanda-tanda dovish dari The Fed. Nah, maka strategi yang akan saya lakukan adalah terus melakukan averaging down ya. Kalau misalkan memang punya saham yang sedang downtrend atau floating loss ya di satu saham, tapi tetap saya pastikan saham tersebut adalah yang pertama, dia sahamnya fundamentalnya bagus, rutin bagi dividen, sehingga ketika saya melakukan averaging down dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, saya tetap akan dapat proyeksi dari dividen tersebut. Saya akan dapat imbal hasil yang positif ya guys ya, sebagai fresh money dari dividen yang akan saya terima gitu guys ya. Misalkan kayak saya kasih contoh, misalkan teman-teman nyangkut di saham Astra International, floating loss misal ya 5 atau 6% ya, atau 8% mungkin ya. Teman-teman masih nyangkut di Astra International dan enggan untuk melakukan cut loss, yaitu nggak masalah gitu ya. Nah, ketika nanti teman-teman melakukan averaging down setiap bulan, teman-teman menyisihkan untuk average down saham Astra International, maka nanti di bulan Oktober proyeksi dari Astra International akan bagi dividen lagi sebagai dividen interim. Lalu di pertengahan tahun nanti guys ya, Astra International juga akan bagi dividen final lagi. Nah, waktu ini ya, beberapa bulan kita melakukan averaging down, kita tetap akan dapat dividen, dan ini waktu yang sebenarnya cukup panjang gitu guys ya, untuk kita memperhatikan bagaimana perkembangan saham Astra International untuk kedepannya. Dan berita bagusnya Astra International ini, penurunan penjualan kendaraan roda 4 ya guys, ini juga sudah mulai berkurang. Jadi sudah mulai ada peningkatan secara man on man ya untuk penjualan kendaraan roda 4, yaitu penjualan mobil Daihatsu, Toyota, dan juga lain-lain seperti itu. Itu untuk Astra International ya, dimana teman-teman harus pintar dalam menganalisa saham-saham bagus yang rutin bagi dividen, apakah layak hold atau tidak. Termasuk saham-saham sektor perbankan atau big banks ya. Kalau misalnya teman-teman nyangkut dalam di big banks, nggak usah khawatir. Apalagi saham BBRI. BBRI itu kan proyeksinya 2 kali bagi dividen. Nanti teman-teman akan dapat dividen interim lagi di awal tahun 2025 ya guys ya. Biasanya sih di bulan Januari. Pengumumannya di akhir tahun, tapi pembagiannya di awal Januari. Biasanya untuk BBRI seperti itu. Lalu nanti akan bagi dividen kembali di pertengahan tahun 2024, dengan posisi ketika teman-teman melakukan averaging down, jumlah lot yang teman-teman punya itu akan lebih banyak lagi. Atau begini guys, ya, atau teman-teman mungkin bisa diversifikasi bisnis juga ya ke saham di sektor lain yang juga bagus ya fundamentalnya, dan juga tetap rutin bagi dividen ya guys ya. Minimal 1 kali dalam setahun ya, lebih bagus lagi 2 kali dividen dalam setahun. Di mana ya teman-teman melihat juga bahwa saham Indonesia itu banyak yang sedang di area bawah, banyak yang sedang di harga bawah. Nah, ini adalah kesempatan untuk teman-teman beli saham bagus itu di harga yang lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan teman-teman lain yang sedang nyangkut. Ibaratnya gini, teman-teman punya kawan ya, kalian punya kawan ya, dia nyangkut di BBRI ya, tapi teman-teman ini nyangkut juga tapi di BBNI. Nah, teman-teman kan bisa ibaratnya melihat porto dia. Oh, porto dia sudah floating loss, sudah nyangkut 30% nih. Wah, ini juga sedang berada di area support BBRI di 4.300-an. Saya coba mulai cicil beli di 4.300. Jika turun 4.200, maka saya akan melakukan averaging down lagi ya. Misalkan di 4.310 coba masuk, 4.210 teman-teman averaging down lagi. 4110 teman-teman averaging down lagi gitu. Misalkan ya, saya kasih contoh aja dan kembali lagi disclaimer on, maka average yang teman-teman miliki itu akan jauh lebih rendah dibandingkan average investor lainnya yang bahkan mereka itu sedang floating loss di saham tersebut. Maka ketika saham-saham big banks ini mulai naik kembali, porto teman-teman itu akan hijau lebih awal, ya akan naik lebih awal dibandingkan investor lainnya yang berharap kenaikan dari saham-saham big banks tersebut gitu guys ya.
Tapi tetap ya, korelasinya adalah untuk investasi jangka panjang. Untuk spekulatif buy saat ini memang cukup sulit ya. Kita cukup sulit memprediksi kira-kira saham apa sih yang bisa naik dalam waktu cepat, dalam waktu dekat gitu ya. Karena memang indeks dolar juga sedang menguat, rupiah kita juga sedang melemah. Jadi akan sangat sulit untuk kita buy and hold ya, kalau misalkan hanya untuk spekulatif buy. Mungkin untuk jangka pendek masih bisa ya, tapi untuk buy and hold, tapi teman-teman misalkan ya berharap dari kenaikan yang cepat, misalkan seminggu 2 minggu gitu ya, itu akan sangat sulit. Tapi untuk invest jangka panjang ya, buy and hold jangka panjang, dividend investing ini masih bagus, karena kesempatan ini jarang terjadi. Kesempatan saham-saham Indonesia di harga bawah, apalagi saham-saham yang memiliki fundamental bagus itu turun, itu sebenarnya sangat jarang guys. Dan inilah adalah kesempatannya. Satu key point yang akan menyebabkan IHSG dan saham bisa rebound lagi tidak lain dan tidak bukan adalah pemangkasan suku bunga The Fed yang akan satu kali dilakukan di tahun 2024 ini. Itu menjadi key point-nya dari bangkitnya saham-saham di Indonesia. Jadi tidak usah ragu kalau misalkan teman-teman mau beli saham bagus di harga murah, dan juga teman-teman hold saham bagus, itu juga tidak usah khawatir gitu guys ya. Apalagi sahamnya juga rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun, seperti itu. Oke guys, seluruh pembahasan ini ya murni analisa saya pribadi dan juga disclaimer on ya. Video ini bukan ajakan jual beli saham. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.